Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah mensubscribe, terima kasih banyak karena subscribe-an kamu akan sangat-sangat berarti untuk Sora. Hari ini kita akan memulai pembacaannya tentang sebuah tema tak tahan lagi ingin bertemu. Wow, ada seseorang yang sudah tidak tahan lagi ingin bertemu dengan kamu, ya. Ada kerinduan, mungkin atau ada perasaan-perasaan lain. Kita akan coba kulik hari ini. Semoga hal baik akan terjadi selama pembacaan ini. Kita mau lihat dulu ya energinya ada apa aja sih. Kartu pertama langsung terbuka, adanya energi dari forgiveness. Jadi jelas ya, orang yang kepingin ketemu lagi sama kamu ini, segera ketemu sama kamu, adalah seseorang yang pingin meminta maaf. Berarti orang ini punya salah sama kamu mungkin ya. Kalau yang Sora di sini ada energi-energi dari mungkin membutuhkan yang namanya perdamaian dengan meminta maaf sama kamu, ya. Bisa juga artinya orang ini merasa menyadari dia punya kesalahan sama kamu gitu loh, dan dia menyadari hidupnya dia yang berjalan sekarang itu salah satunya adalah bentuk dari intuisi dia, menyadari bahwa dia harus segera ke kamu dan meminta maaf ya. Kenapa? Karena Sora lihat di sini ada energi yang terasa berat di dalam dirinya dia. Mungkin banyak sekali tekanan, merasa bersalah, energi-energi yang tidak membuat dia tenang, ya, energi-energi yang nggak membuat dia merasa santai, gitu loh ya. Karena kalau yang Sora lihat di sini, dia pingin bisa lebih tenang, bisa lebih santai, bisa lebih bahagia, gitu loh. Kenapa? Karena bisa saja dengan perasaan bersalah itu dia kurang merasa bahagia dalam hidupnya dia, atau justru tidak adanya kamu, tidak ada kegembiraan dan tidak ada kebahagiaan dalam hidup dia, ya. Dan kalau Sora lihat di sini banyak ya yang pingin segera ketemu sama kamu, karena banyak hidupnya itu mungkin energi-energi hidupnya, khususnya banyak keberhasilan hidupnya, kesuksesan hidupnya, dalam pekerjaan kah, dalam sehari-hari kah, itu banyak dipengaruhi oleh kamu. Ya, ada yang mungkin jadi hidupnya kurang lancar sekarang dalam sehari-hari, atau ada yang memang merasa bahwa dia butuh dukungan kamu untuk mencapai kesuksesan dan kestabilan. Ini adalah salah satu motivasi kenapa dia ingin segera ketemu sama kamu. Ya. Nah, di sini ada yang juga ingin segera ketemu sama kamu, memang menyadari bahwa butuh bantuan kamu. Ya, entah secara finansial atau secara yang lain. Tapi di sini Sora lihat butuh kamu, atau ada juga yang memang Sora bilang tadi, kamu menjadi seseorang yang membawa keberuntungan buat dia. Ya, kamu adalah kucing keberuntungan dia ya, gitu loh. Dan ada hal di sini yang Sora menyadari bahwa hidup itu berubah, gitu loh. Dan banyak hal di dalam sisinya dia itu berubah. Ada pikiran yang berubah, ada sisi yang berubah, gitu loh. Nah, ada keinginan yang berubah juga. Jadi proses mungkin dia jauh dari kamu dan sebagainya membuat dia itu ada sesuatu yang berubah di dalam diri dan jiwanya dia. Oke, itu tadi kenapa ya, sudah jelas dia ingin ketemu sama kamu dengan segera. Tak tahan lagi ingin bertemu. Wow, ya. Kita lihat dulu siapa sih ciri-ciri orang ini yang sudah tidak tahan lagi ingin ketemu sama kamu. Orang ini itu punya banyak sekali emosi yang mengalir ya, overflowing emosi. Jadi ada perasaan dia itu yang intens ke kamu ya. Antara sangat rindu, entah mungkin sangat kangen, sangat ingin bertemu, sangat merasa bersalah, dan begitu banyak derasnya perasaan emosi-emosi yang mempengaruhi dirinya dia. Kalau Sora lihat di sini, orangnya tipenya seperti itu. Ya, perasaan dia itu intens tipenya. Ya, orang ini juga adalah orang yang hidupnya sangat ribet dan complicated, rumit ya. Mungkin yang punya banyak masalah dalam hidupnya, ada masalah ini, masalah itu, di keluarga ada masalah, personal ada masalah, kesehatan ada masalah, kesehatan fisik, kesehatan mental gitu ya, ekonomi juga ada masalah. Yang pasti hidup dia itu banyak sekali terikat sana dan sini, saling tarik menarik.
Ya. Hidupnya itu seperti tidak lepas dari ikatan-ikatan yang mengikat dirinya dia. Ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini itu sebelumnya adalah seorang teman bagi kamu, ya. Dan seseorang yang sebelumnya menjadi seseorang yang dekat sama kamu. Oke. Orangnya juga bisa saja orang yang friendly ya, bersahabat orangnya. Ya. Namun, orang ini juga adalah seseorang yang banyak sekali masalahnya. Tadi kan Sora sudah bilang banyak ikatan masalah. Ya, dan kalau Sora lihat di sini, sifatnya juga bisa saja keras, bisa saja sikapnya menjaga jarak, bisa saja sikapnya dingin, bisa saja harga dirinya tinggi, pride di sini. Ya, sehingga ada sisi kesombongan mungkin di dalam dirinya dia. Ya, dan kalau Sora lihat di sini, orang ini juga adalah orang yang kepinginnya ada satu open, bebas gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Walaupun beberapa di sini memang secara kecerdasan ada beberapa yang ya lumayan cerdas ya. Gitu. Sekarang kita mau lihat apa sih sebenarnya energi yang mungkin saja menjadi penghalang atau menjadi suatu isu dalam isu dalam hubungan kalian. Yang pertama adalah masalah waktu. Ya. Entah itu dia tidak punya cukup waktu untuk kamu, ya, atau memang waktu sudah berlalu di antara hubungan kalian, tapi mungkin tidak ada perkembangan apa-apa atau stuck di sana aja, gitu loh ya. Jadi ini masalah perihal waktu. Mungkin kamu sudah capek menunggu, sudah capek berkorban sepanjang waktu tersebut dan sebagainya, ya. Tapi ini adalah waktu yang tidak kunjung datang yang sudah ditunggu. Ya. Mungkin dia berjanji akan datang, mungkin dia berjanji akan serius, mungkin dia berjanji akan bayar hutang, akan berjanji ini dan itu. Yang masalah perihal waktu yang tidak datang-datang juga. Oke. Dan di sini adalah masalah tentang divine feminine lain. Jadi kalau yang Sora lihat di sini, mungkin banyak di sini yang kalian third party situation ya. Atau bisa juga memang banyak yang divine feminine di sini. Masalahnya adalah ada orang lain lagi, pihak ketiga yang perempuan atau divine feminine. Pihak ketiga perempuan ini bisa saja kakaknya, orang tuanya, pasangan yang lain. Jadi intinya adalah pihak lain. Ya. Dan banyak dirinya dia itu yang kalau sholat di sini adanya kehadiran orang ketiga ada, ya, yang mengganggu hubungan kalian, ya. Orang ketiga itu nggak harus selingkuhan, bisa saja ibunya yang nggak setuju, neneknya yang nggak setuju, mamanya nggak setuju gitu ya. Oke. Adanya perilaku dia yang tiba-tiba memutuskan segala sesuatu sepihak itu ada, atau ada juga yang on off di sini. Waduh, masalahnya campur sari ya ayah bunda ya. Masalahnya Sora lihat di sini gado-gado. Ya. Ada yang tiba-tiba saja keluar dari hidup kamu, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba ghosting, atau ada juga yang on off. Sih, hubungan yang diputus, padahal sudah ada hubungan yang jelas berharga di sini. Ya. Tapi ini juga mengindikasikan bahwa hubungan ini diharapkan bisa ke arah yang serius, komitmen yang mendalam. Tapi masalahnya, ya, komitmen yang mendalam itu tak kunjung-kunjung juga datang. Ya, nah, begitu banyak perasaan-perasaan yang dia rasakan saat tidak bersama kamu dan namanya ada di dalam diri dia membuat dia ingin segera ketemu kamu. Apa aja sih perasaan dia? Okay. Akan datang harinya nanti, ku akan datang menjelaskan segalanya, tidak sekarang, biarkan aku sendiri dulu. Jadi kemarin ini, dia merasa bahwa dia menarik diri dari kamu, itu karena dia merasa bahwa dia pingin sendiri dulu, memikirkan apa yang harus dia selesaikan, dan terlepas dari segala lilitan itu. Ya, jadi dia memilih memang kemarin tuh menghilang atau memutuskan, karena memang dia merasa hidupnya dia juga belum jelas. Jadi aku butuh kejelasan dulu untuk diriku sendiri. Aku tahu kamu bersembunyi, ku coba mencarimu di setiap tempat yang pernah kita singgahi, di setiap memori yang pernah kita lalui. Jadi beberapa dari kalian itu, ya memang sudah memilih menghindar dari dia. Entah ganti nomor, entah ganti rumah, ganti tempat kerja, ganti yang lain deh. Intinya yang membuat dia susah untuk tracking kamu. Ya. Dan dia sekarang mulai mencari-cari keberadaan kamu sebenarnya.
ya. Kita seperti sebuah cermin. Kamu adalah aku adalah kamu. Koneksi ini kuat aku rasakan. Jadi kenapa pengen segera ketemu? Ternyata ada koneksi yang kuat di antara kalian. Kalian saling mirroring satu dengan yang lain. Biarkan aku sendiri, biar aku berpikir semuanya. Segalanya karena semua ini rumit bagiku. Jadi memang menghindari itu tadi yang Sora sudah bilang. Karena banyak kerumitan di dalam hidupnya dia, di dalam pikirannya. Tapi itu tidak memutus koneksi dia sama kamu. Oke, koneksi dia masih sangat terasa. Kini ku yakini perjalanan hidup mencari cinta dan jati diri membawaku bertemu kamu. Janji takdir yang sudah ditorehkan semesta. Di satu sisi dia merasakan bahwa perjalanan hidup yang telah dia lewati, bagaimana dia mengalami segala proses ini, dia merasa bahwa memang sudah takdiran semesta untuk ketemu sama kamu. Kenapa kok aku menghindar tapi ikatan tidak bisa terlerai begitu saja? Ikatan masih ada di sana. Maafkan aku yang terlalu egois untuk mengakui kesalahan dan melimpahkan semua kesalahan kepadamu. Jadi di sini ada yang mungkin ya menyalahkan kamu, memutarbalikkan gitu ya atas masalah-masalah yang ada, seolah-olah salah kamu gitu loh. Padahal dia tahu bahwa dia banyak yang sekali yang egois di sini. Ya, jadi pingin minta maaf karena keegoisannya. Ya, termasuk menghadirkan orang ketiga tuh egois loh. Terima kasih menjadi yang paling memahami, paling mencintai, dan paling menghargai. Jadi dia tahu bahwa dia pengen segera ketemu kamu karena ada satu perasaan, dia tahu kamu yang paling bisa pahamin dia, paling bisa ngertiin dia, paling bisa mencintai dia, paling bisa menghargai dia. Paling super deh pokoknya dalam hidupnya dia. Karena kamu adalah yang terbaik. Aku memasrahkan ini kepada waktu dan semesta. Bila jalan kita bertemu, pasti nanti ada jembatan yang menghubungkan langkahku dan langkahmu. Ada satu di sini sisi kepasrahan, karena dia sudah mungkin tidak bisa untuk reach kamu. Kayak, kalau kita jodoh, aku akan dibukain jalan kan ketemu sama kamu. Luka yang kutoreh, percaya yang kupatahkan, mimpi yang kupudarkan, aku tahu kamu mengalami lebih daripada sekedar sakit. Orang ini mulai menyadari bahwa dia menorehkan banyak luka ke kamu. Percaya kamu banyak yang dipatahin, mimpi kamu banyak yang dipudarkan. Ya, dia tahu kamu sakit banget gitu ya, mengalami ini semua sebenarnya. Jadi tersiksa luar dan dalam. Aku ingin kamu bahagia dan hidup lebih baik. Mungkin aku harus pergi. Mungkin aku bukan untukmu. Kamu layak mendapatkan yang terbaik. Di satu sisi ada di dalam diri dia yang bilang kayak, mungkin aku sebaiknya nggak usah ketemu kamu. Aku tidak cukup baik untuk kamu. Kamu bisa dapetin seseorang yang lebih baik buat aku. Jadi di sini juga ada pertentangan batin. Ya, pengen ketemu, ada kerinduan, tapi batin juga tidak bisa dibohongi. Masih ada kerinduan dan rasa sayang di sana. Dia tidak bisa membebaskan dirinya dia dari perasaan ke kamu yang intens. Ya. Dan dia tahu dia cuma bisa terlepas dari beban perasaan ini kalau dia sudah segera ketemu sama kamu. Ada kepuasan batin tersendiri kalau dia bisa ketemu kamu. Kebahagiaan tersendiri. Pertemuan, ini gambarnya garden. Memang sudah sangat berharap pertemuan yang nyata sama kamu. Yang sudah dia tunggu-tunggu. Intuisi dia terus mengarahkan kayak, ayo segera ketemu, ayo segera ketemu. Ya. Dan dia merasa bahwa dia memang harus berusaha. Gitu loh. Dia harus berusaha, harus berupaya kalau dia memang mau hubungan ini tetap bisa jalan. Harus ada komunikasi yang dijalin. Harus ada pembicaraan yang banyak didiskusikan. Dia menginginkan awal yang baru. Kita mulai dari awal. Mari kita bebaskan diri kita dari masalah-masalah yang lama. Gitu loh ya. Karena dia banyak banget selama menjauhkan ini dapat pencerahan. Yang tadi Sora bilang. Dia tahu bahwa dia butuh kamu. Banyak sekali dirinya dia itu yang menyadari keberartian kamu buat diri dia itu secara mendalam. Nah, sambil itu kadang-kadang energi kita menjadinya kurang jernih. Kita bisa menaikkan aura kita dengan menggunakan produk dari Sora. Ya, untuk kamu bisa ini yang Butterfly Soul Bracelet ya. Ini adalah kupu-kupu ya dari kristal rose quartz. Dia membawa energi ketenangan jiwa, memutus energi negatif ya. Ini Sora sudah booster semua produk dengan healing energi yang Sora kerjakan sendiri. Energinya bukan dari kodam, susuk, dan sebagainya. Nggak ada pantangan-pantangan mau dibawa ibadah ya boleh-boleh aja. Ya, yang ini 165.000 ini cantik banget ya. Karena batunya sendiri sudah ada terkoneksi sama cakra hati. Di booster lagi jadinya maksimal gitu loh.
Yang ini 195.000, yang ini healing heart bracelet ya. Jadi buat kamu yang sering mengalami kecewa, kesedihannya, traumanya berulang-ulang, kamu bisa pakai aja kalung ini, sehingga kalung ini bisa membantu kamu untuk memutuskan kesedihan-kesedihan yang berulang-ulang ya, supaya kamu bisa move on. Ketika gini loh, ketika energi kamu lebih positif, otomatis aura kamu akan naik, kamu lebih menarik banyak hal baik dalam hidup kamu. Bukan pasti ini adalah penarik jodoh mantra guna, bukan, tapi artinya ini bisa dengan jelas membuat kamu akan, apa ya Sora bilangnya ya, punya energi yang lebih bagus dan bisa menarik energi yang lebih positif dalam hidup kamu gitu loh. Paling nggak kamu bisa lebih bahagia. Yang ini 195.000. Yang ini adalah divine masculine punya. Ini adalah buat para cowok-cowok ya, atau divine masculine. Energi dari Lion Brave Bracelet. Ini adalah membuat energi untuk lebih bisa kuat, bisa energinya kamu menjadi yang laki-laki lebih macho, lebih strong, lebih berani ya, dan membawa energi keberuntungan dalam pekerjaan. Jadi auranya naik gitu ya, dan energi healingnya juga ada buat para cowok-cowok untuk bisa lebih tegas, lebih berani ya. Kamu akan berasa banget ketika memakai ini akan lebih maco. Nih Sora akan pakai sampai sisa sesi ini, jadi bisa berasa energinya beda, jadi lebih keras gitu. Buat cewek bukannya nggak boleh gitu loh, tapi masalahnya kamu nanti jadi lebih gahar, dan malah mungkin bisa saja membuat lelaki jadi malah kurang nyaman sama kamu. Nanti kamu komplain, kak kok aku dijauhin ya, kamu energinya gahar gitu. Paham ya? Please didengerin supaya nggak nanya hal yang sama berulang-ulang ya. Yuk kita sekarang mau lihat Kak Sora. Jadi gini, kalau dia menghadirkan orang ketiga akan diulang lagi apa enggak nanti ya. Nah, langsung keluar yang ini. Sebentar, Sora masukkan dulu. Kalau Sora dilihat di sini, potensi seseorang untuk berdua hati selalu ada di sana, gitu loh, ya. Tapi kamu harus punya keyakinan dulu. Selama kamu tidak bisa mempercayai pasangan kamu, selamanya tidak akan bisa dipercaya. Paham nggak? Energi mempengaruhi. Jadi potensi seseorang untuk berselingkuh itu pasti selalu ada. Di sini kartunya netral, ya. Tapi dengan kamu berpikir dan selalu ekspektasinya negatif, hal itu akan membuka celah juga, gitu, ya. Dan berjalan dengan proses. Kalau Sora lihat di sini ada bimbingan dari yang di atas dan proses spiritual juga bagi si orangnya tersendiri, gitu loh. Jadi berikan waktu untuk proses itu, karena manusia itu tidak luput dari yang namanya godaan dan percobaan. Jadi kartu Sora fair. Kak Sora jadi gimana ke depannya? Kak Sora jadi gimana sekarang ke depannya? Ada book. Ada island. Oke, ada seseorang yang jelas mempunyai suatu rencana ya untuk bisa segera bertemu dengan kamu. Ya, karena orang ini tahu bahwa dia punya roda karma sama kamu. Jadi pertemuan tuh sudah jelas terlihat kuat di sini akan adanya sebuah pertemuan dengan segera. Karena orang ini ada beberapa yang memang berada jauh dari kamu ya. Mungkin ada beberapa yang LDR juga. Jadi memang butuh waktu untuk membuat perencanaan ke arah kamu. Tapi di sini ada arah dari semesta memang mengarahkan orang ini untuk ke kamu. Ya, untuk paling nggak minta maaf lah ya. Memang pertemuan harus ada terjadi. Ya, orang ini juga sedang mempersiapkan secara finansial karena dia butuh finansial juga untuk ketemu sama kamu untuk mendukung hubungan. Ya, dia akan menawarkan kembali, ayo kita perbaiki hubungan yang ada, ayo kita rencanakan masa depan kita kembali. Keputusan ada di tangan kamu. Kalau Sora lihat di sini, perlu nggak kamu memberikan kesempatan sama orang ini? Kalau Sora lihat di sini, ya, ada hal yang akan berproses di sana. Ya, jadi kalau ditanya bisa nggak? Gitu loh, boleh nggak kasih dia kesempatan, kenapa tidak gitu loh, selama kamu juga memakai intuisi kamu ya, juga jangan sepenuhnya langsung negative thinking ke orang, langsung judgment ke orang gitu loh ya, tapi juga menyadari bahwa dia masih mungkin jatuh ya gitu loh. Tapi kalau Sora lihat di sini, orang ini ada keinginan yang besar untuk bisa ketemu dan gini loh, ngomong dulu, diskusi dulu, apa mau kamu, apa mau dia, biar pencerahan itu jelas adanya gitu ya. Jadi kalau mau coba kasih kesempatan, Sora rasa untuk sekedar ketemu dan bicara dulu juga nggak apa-apa gitu loh ya. Kita akan tambahkan satu kartu untuk pesan untuk kamu.
Ikutilah alur, ikutilah arus, ikutilah alur dari intuisi kamu sendiri. Ya, ini di gambar bulan. Intuisi kamu tuh ngarahinnya kemana? Kamu akan tahu kok. Kalau memang kamu diarahkan untuk menjauh, kamu akan menjauh. Ya, tapi kalau memang kamu diarahkan untuk mendekat sama dia, mendekat. Ketulusan hati kamu akan menunjukkan kemana arah kamu berjalan. Ya, asal kamu jalan dan hatinya itu tulus gitu. Kalau seorang gini jangan takut, nanti akan ada aliran dari atas untuk mengarahkan kamu harus gimana sih sama orang ini gitu. Makanya silakan perbanyak untuk meditasi, berdoa, koneksi sendiri sama diri kamu gitu. Biar kamu tuh jelas gitu loh. Ininya jelas adanya, oke? Soalnya akan ngambil di sini akan ada tanggal. Ini bisa saja tanggal lahir dia, tanggal lahir kamu, atau tanggal dia ada pergerakan ke kamu ya. Soalnya akan ngambil tanggal aja. Oke. Tapi ini bisa jadi nomor sih. 7. Ya, nomor ini bisa jadi nomor. Mungkin ada nomor handphone yang mengandung ini, nomor rumah kah. 23. Soalnya akan ambil 5 nomor. Udah lama nggak pakai nomor 7, 23, 28. Nih 7, 23, 28, 22. Wow, 22-an sangat jelas sekali di sini. 15. Dari tanggal-tanggal ini, there is something gonna be happen. Ya, kita akan coba lihat untuk Sio saja. Hari ini kita seorang mau ganti, coba pakai Sio ya. Kuda. Kuda lagi, wow. Perkudaan sangat kuat sekali. Naga. Ular. Nih ya, nih soalnya giniin aja biar seorang nggak tahu nih yang apa ya sticknya ya. Nah. Ini seorang nggak tahu tuh tulisannya saya di bawah naga lagi. Dan ini sambil tutup mata ngambilnya ya. Ada kambing dan ada macan. Dicek ya sio dia, sio kamu. Oke. Kita akan ke alfabet. Kita akan coba lihat alfabetnya ya, yang mungkin akan jelas terlihat. W, G, A, E, T, T, Y, X, L, B, O, F, D lagi ya, R, M, dan U. Dicek nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ya, apapun Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Untuk pembelian gelang dan semua produk silakan bisa di Instagram Sora @sora_tarot. Dan bisa juga ada di link yang ada di bawah, tinggal diklik aja. Khusus untuk pembeli yang serius ya, dan yang mau konsultasi atau pengen belajar kartu juga bisa di Sora, beli kartunya, belajar juga bisa sama Sora arahin. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya Sahara. I love you as always. Bye bye.